Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jainuddin. Dalam MPLS kali ini, di tahun pelajaran 2020-2021, saya akan menyampaikan materi mengenai kelestarian lingkungan. Baik, calon siswa baru SMPN 1 Rancabungur, semuanya harus semangat. Walaupun bukan mapel, di SMPN 1 Rancabungur, lingkungan itu akan dijadikan program unggulan. Ya. Jadi lingkungan itu merupakan cara, ya, pendidikan lingkungan itu merupakan cara bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan itu bisa berubah yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Ada beberapa permasalahan lingkungan hidup, ya, yang sering kita jumpai. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, ya, dan keadaan makhluk hidup. Jadi antara benda biotik dan abiotik itu harus saling terhubung dan selaras. Kemudian ada unsur-unsur lingkungan hidup, yang antara lain ada unsur fisik. Yang kita lihat ini selain tumbuhan, hewan, kemudian jasa genetik kalau bisa dilihat, itu merupakan unsur abiotik, artinya unsur yang bukan hidup, yaitu ada tanah, kemudian ada air, ada udara, dan senyawa kimia. Kemudian ada unsur hayati, ya, yaitu yang bernyawa, ada manusia, kemudian ada hewan juga, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada unsur budaya manusia, kebiasaan, kemudian norma, etika, dan lain-lainnya. Kemudian apa sih arti penting lingkungan bagi kehidupan manusia? Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal, ya, sebagai habitat. Lingkungan aman dan nyaman merupakan tempat tinggal yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ya, jadi bagaimana caranya supaya SMPN 1 Rancabungur ini menjadi sekolah yang nyaman? Ya, nanti kalian ketika menjadi siswa SMPN 1 Rancabungur harus berpartisipasi untuk menjaga lingkungan SMPN 1 Rancabungur. Kemudian ada lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ya, lingkungan memiliki mekanisme bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makhluk hidup saling berinteraksi, saling membutuhkan, ya, dalam piramida makanan. Kemudian selain kelestarian juga ada kerusakan lingkungan hidup. Ya, banyak faktor yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Yang pertama, akibat bencana alam. Ada gunung meletus, kemudian gempa bumi, badai, dan lain sebagainya. Juga ada kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia. Ya, artinya artifisial buatan dari hasil dari industri dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar polutan ke dalam wilayah tertentu yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan wilayah tersebut. Ya, jadi ada bahan polutan yang tadinya kawasan tersebut tanpa polutan, kemudian masuk polutan menjadi tercemar. Kemudian polutan adalah bahan atau zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Suatu zat tersebut apabila jumlahnya melebihi ambang batas, maka akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Kemudian ada juga pencemaran tanah, ya. Tanah juga bisa tercemar. Bahan-bahan yang bisa mencemari tanah antara lain ada sampah plastik, kemudian ada styrofoam, ada botol, ada kaca, dan kaleng. Oleh karena itu, ya, di SMPN 1 Rancabungur ada upaya untuk mengurangi konsumsi penggunaan plastik, ya. Nanti ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap warga sekolah berkaitan dengan upaya menangani sampah plastik. Kemudian ada pencemaran air. Pencemaran air yaitu hasil buangan industri, misalnya air buangan industri tekstil, kertas, kemudian pengolahan bahan logam. Kemudian ada juga hasil buangan domestik, misalnya sisa deterjen dan pembuangan
limbah rumah tangga lainnya yang tanpa pengolahan dibuang langsung ke saluran air. Kemudian hasil buangan pertanian, misalnya sisa pupuk anorganik atau insektisida yang kebanyakan itu efeknya lebih membahayakan bagi kesehatan manusia. Kemudian ada juga pencemaran udara, antara lain dari efek rumah kaca, kemudian ada kerusakan lapisan ozon, dan juga ada hujan asam. Kemudian ada beberapa usaha pelestarian lingkungan hidup di SNPN 1 Ranca Bungur. Yang pertama, kita berupaya bagaimana mengurangi, meminimalisir penggunaan plastik. Yang pertama, kalian sebagai siswa baru nanti akan wajib membawa tumbler, ya, tempat minum dan tempat makan. Ya. Kenapa? Dengan ini setidaknya plastik sebagai wadah makanan itu bisa dikurangi, ya, bisa dikurangi. Kalian nanti akan dibuatkan makanan oleh ibunya di rumah, makanan yang lebih sehat, makanan yang lebih terjamin kehigienisannya, ya. Nanti ada petugas khusus untuk memeriksa apakah siswa tersebut membawa tumbler atau tidak, ya. Kemudian tidak usah bermerek, ya. Bahkan boleh juga menggunakan bekas kemasan makanan atau minuman, ya, untuk tempat minumnya maupun tempat makannya. Kemudian penghematan penggunaan listrik, ya, di setiap kelas itu ada kipas angin, ada lampu listrik, kemudian ada beberapa kelas juga yang ber-AC. Ya, itu tolong ketika kalian menjadi siswa SMN 1 Ranca Bungur, kalian harus bisa mengelola kelasnya dengan menghemat energi listrik. Ketika tidak digunakan, matikan. Ya, ketika selesai pulang, matikan juga. Kemudian penggunaan air juga jangan lupa. Ya, kalian harus berhemat. Setiap tetes air itu yang terbuang percuma berarti menghabiskan energi listrik. Ya, jadi salah satu upaya hemat energi juga dengan cara hemat air. Di setiap kelas sudah ada kerannya. Pastikan setiap keran tertutup rapat, tidak ada yang menetes. Apabila ada yang rusak, segera laporkan ke Sartas. Ya. Kemudian ada juga lubang resapan biopori. Ya, lubang resapan biopori. Nah, setiap lubang resapan biopori bisa menampung 3 kg sampah. Lubang biopori khusus untuk sampah organik. Ya, sampah organik dedaunan karena di SMPN 1 Ranca Bungur ini banyak sekali pohon. Ya, ada lebih dari 30 jenis pohon kayu dan pohon-pohon lainnya itu yang non kayu itu cukup banyak. Jadi kalian beruntung yang masuk di SMPN 1 Ranca Bungur seperti bertamasya di kebun raya. Kita punya hutan sekolah, punya taman, dan lain sebagainya. Kemudian ketika tentunya plastik mau tidak mau ada kita gunakan juga. Tapi bagaimana kita mengelola sampah tersebut? Di Ranca Bungur juga ada semacam upaya mengurangi atau memanfaatkan sampah plastik dengan membuatnya menjadi sebuah ecobrick. Ya, caranya sangat mudah. Kemasan botol minuman ini apapun mereknya itu kita manfaatkan, ya. Kemasan-kemasan makanan maupun minuman plastik itu kita masukkan ke dalam botol ini, ya, dengan cara bisa diguntingi kecil-kecil, kemudian dimasukkan, kemudian dipadatkan, ya, dipadatkan sampai sepadat-padatnya. Kemudian ketika sudah mengeras, ya berarti itu sudah padat oleh sampah plastik. Ini untuk apa? Ini bisa menjadi pengganti bata, juga bisa kita untuk bedengan kebun atau tanaman, ya, bergantung kreativitas kita. Ya, untuk membuat semacam gapura pun bisa, ya.
bergantung kita mau memanfaatkannya seperti apa ya. Kemudian kita juga punya kebun sekolah ya, tanaman sayur organik ya, kita tanam di sini jadi sebagai tempat kalian belajar IPA juga ya, belajar lingkungan juga, nanti kalian bisa manfaatkan kebun sekolah. Kemudian di SMPN 1 Rancabungur juga ada rutinitas yang dilakukan oleh semua siswa SMPN 1 Rancabungur beserta guru, yaitu Satgas Kopling Negras. Ya, Satgas Kopling Negras ini setiap siswa di kelas tersebut ya, dari Kausen A sampai Kausen Z itu akan menjadi Satgas yang pengertian. Tugasnya itu mulai dari sederhana sampai banyak. Ya. Satgas itu dia akan bertugas untuk mengawasi lingkungan, kemudian melakukan pembersihan lingkungan, kemudian mencatat hal-hal yang istimewa berkaitan dengan lingkungan. Di materi ini ya, mengingat ini masa pandemi dilakukan semuanya dengan cara daring, kalian nanti akan selain video sajian materi ini, kalian juga akan mendapatkan PowerPoint tentang sajian materi ini. Silakan nanti dipelajari, ada beberapa fotonya juga. Kemudian ketika kalian menjadi siswa SMPN 1 Rancabungur, kalian harus bertekad ingin memperindah SMPN 1 Rancabungur, menjadikan SMPN 1 Rancabungur sekolah yang indah, yang bersih, yang sekolah go green. Ya, kenapa? Karena SMPN 1 Rancabungur itu sudah menjadi sekolah berorientasi lingkungan, yaitu sekolah adiwiyata. Tahun 2016, SMPN 1 Rancabungur menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2018, kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Barat. Sekarang kita sedang merintis menjadi sekolah adiwiyata nasional. Tidak akan terwujud kalau kalian sebagai calon siswa SMPN 1 Rancabungur dan semua siswa SMPN 1 Rancabungur tidak berpartisipasi ya. Jadi harus ada upaya semua ya, karena dengan semua bekerja ya, peduli, semuanya akan menjadi ringan ya. Jadi kita harus bertekad ya, ini lingkungan kita, ini bumi kita, harus kita jaga. Kita jaga alam, alam jaga kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon siswa SMPN 1 Rancabungur tahun pelajaran 2020-2021. Kalian tadi sudah mendengarkan atau menyimak pemaparan mengenai kelestarian lingkungan hidup. Sekarang saatnya kuis. Pertanyaannya, pada tahun berapakah SMPN 1 Rancabungur mendapat gelar sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Bogor dan tingkat provinsi? Sekali lagi, tahun berapakah SMPN 1 Rancabungur meraih gelar sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Bogor dan tingkat provinsi Jawa Barat? Silakan kirimkan jawabannya di link yang sudah ditentukan. Itu yang harus kalian jawab ya. Siapa cepat dia dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.